Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, anak-anak dan juga sahabat channel UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dibarengi dengan keberkahan dari Allah SWT. Anak-anak dan juga pemirsa sahabat channel UKS Karya Laksana, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana berkat kudrat dan irodatnya Allah telah menakdirkan kita untuk bersama-sama pada saat ini. Kita sama-sama belajar dan juga mencatat apa yang saya sajikan gitu ya di kajian channel UKS Karya Laksana ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada kerabatnya, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, gimana nih puasa hari ini? Mudah-mudahan puasa kita kali ini senantiasa dikuatkan dan juga diberkahkan, dan pada akhirnya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan puasa yang sedang kita jalani hari ini, di puasa yang kita jalani di Ramadan kali ini menjadi puasa yang terbaik dan juga Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sahabat channel UKS Karya Laksana, anak-anak dan juga para pemirsa setia di manapun kalian berada, berhubungan atau berkaitan dengan puasa ini ada beberapa tingkatan dalam kita melaksanakan puasa. Ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui dan juga menjadikan tolak ukur terhadap puasa yang kita lakukan hari ini. Nah, apakah puasa kita termasuk ke dalam kategori-kategori yang istilahnya akan disebutkan nanti, atau jangan-jangan puasa yang kita jalani tidak masuk ke dalam salah satu daripada 3 kriteria yang akan saya sampaikan. Baik, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, berkaitan dengan tingkatan puasa, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah puasa awam. Nah, apa itu puasa awam? Puasa awam adalah puasa umum gitu ya. Umum istilahnya sama dengan orang lain gitu ya. Puasa yang hanya mengikuti karena orang lain berpuasa. Puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan juga hanya sekedar menahan haus. Itu yang pertama, dinamakan dengan puasa awam. Itu tingkatan yang pertama, yang mungkin tingkatan pertama ini ada di kita gitu ya. Bahkan kita termasuk ke dalam tingkatan yang pertama itu gitu ya, dimana kita hanya sekedar menahan lapar dari mulai azan subuh
sampai terbenamnya matahari, sampai azan maghrib, kita hanya menahan haus gitu ya, hanya menahan lapar dan juga haus, tapi tidak melakukan amaliyah ibadah apapun selain daripada menahan lapar dan haus. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka besar kemungkinan puasa yang kita jalani, puasa yang kita lakukan termasuk ke dalam puasa awam, yaitu puasanya orang-orang yang ya puasa umum gitu ya. Orang-orang biasa melakukan puasa, orang-orang hanya menahan lapar, orang-orang hanya menahan haus, tapi tidak bisa melakukan hal atau amaliyah lainnya gitu. Nah, auzubillah, mudah-mudahan anak-anak dan juga sahabat channel UKS Karya Laksana tidak termasuk ke dalam predikat atau tingkatan yang pertama ini, yaitu orang-orang yang hanya menahan lapar dan juga menahan haus. Nah, baik sahabat channel UKS Karya Laksana, anak-anak dan juga para pemirsa, tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khawas. Apa itu khawas? Nah, puasa khawas ini bisa dikategorikan sebagai puasanya para solihin atau orang-orang yang solih. Bagaimana puasa khawas itu? Gitu. Sedangkan kalau tadi misalkan puasa awam itu hanya menahan lapar dan juga haus, tapi tidak melakukan hal apapun selain daripada menahan lapar dan juga haus. Nah, para pemirsa dan tentunya anak-anak, yang dinamakan dengan puasa khawas atau puasanya orang solih itu adalah orang-orang yang bukan hanya menahan lapar, orang-orang yang bukan hanya menahan haus, tetapi orang tersebut atau anak tersebut mampu menjaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang dapat merusak pada pahala puasa yang sedang dilakukan. Itu yang kedua, puasa khawas atau puasanya orang-orang yang solih, orang-orang yang tidak hanya menahan lapar, orang-orang yang tidak hanya menahan haus, tapi juga menahan anggota badannya dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Contohnya, misalkan tangan kita yang kalau misalkan di luar bulan puasa sering istilahnya jahil kepada orang lain atau sering mengambil barang orang lain, maka ketika berpuasa orang tersebut menjaga tangan tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang istilahnya dilarang oleh Allah SWT. Kaki kita tidak dilangkahkan oleh Allah, kaki kita tidak dilangkahkan kepada jalan yang selain daripada yang diridhoi oleh Allah. Contohnya, kaki kita lebih sering dilangkahkan ke masjid, kaki kita lebih sering dilangkahkan kepada majelis ilmu atau tempat mencari ilmu. Nah, ketika puasa kita sudah bisa melakukan hal tersebut, sudah bisa menjaga anggota badan kita, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat tersebut, maka tingkatan puasa yang kedua adalah bisa kita raih, yaitu puasa khawas atau puasanya orang-orang yang solih. Itu yang kedua. Kemudian anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, tingkatan puasa yang ketiga adalah saumul khawasil khawas, yaitu ini adalah puasa yang termasuk istimewa gitu. Istimewanya gimana? Istimewanya bukan hanya menahan lapar dan juga haus tentunya, tapi juga dibarengi dengan amaliyah ibadah dan istilahnya kebaikan-kebaikan lainnya di bulan puasa selain daripada kita menahan lapar dan juga haus dari mulai subuh sampai maghrib gitu, tapi dibarengi dengan amaliyah ibadah lainnya dan juga dibarengi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, yaitu tingkatan atau derajat saum khawasil khawas. Ini setingkat lebih
daripada saum khawas atau orang-orang yang solih. Nah, baik anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, mungkin itu ya tingkatan-tingkatan yang ada dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam puasa yang minimal yang kedua, yaitu puasa khawas, puasa orang-orang yang solih. Jangan sampai puasa yang kita udah capek-capek nahan lapar, kita udah capek-capek nahan haus dari subuh hingga maghrib, tapi cuman dapat apa istilahnya, cuman dapat lapar dan juga hausnya, tidak dengan pahalanya. Nah, mudah-mudahan anak-anak dan juga para pemirsa kita ditempatkan, kita bisa menempati predikat puasa khawasil khawas, atau yang lebih sederhana mungkin kita ditempatkan dalam tingkatan puasa khawas atau puasa orang-orang solih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak dan juga sahabat pemirsa channel UKS Karya Laksana, cukup sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tingkatan dalam berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita yang kita jalani mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendapatkan mengevaluasi dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.